Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Tajul Waqar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin kaum muslimat, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab tentang sakit kematian ketika ada orang meninggal. Hadis ketiga, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaqulun na'am fayaqul qabattum thamarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqul famadza qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja fayaqulullahu ta'ala ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak hamba meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka menjawab, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunkan untuk hambaku rumah di surga dan berilah rumah itu nama Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis anjuran untuk bersabar dalam menghadapi musibah, ridha terhadap qada dan qadar, serta adanya janji balasan yang besar di surga atas kesabaran dan keridhaan. Hadis keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, balasan bagi hambaku yang mukmin bila orang yang paling dicintainya di dunia meninggal lalu bersabar, ialah surga di sisiku. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis anjuran untuk bersabar dan mengharapkan pahala ketika tertimpa musibah, serta mengharapkan janji surga atasnya. Hadis kelima, wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil maut faqala lirrasul irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan berita kepada beliau bahwa anaknya telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah dan sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk mengambil dan memberi, dan segala sesuatu di sisinya memiliki waktu yang telah ditentukan. Perintahkanlah ia untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Dalam hadis yang panjang, hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran hadis anjuran untuk menyampaikan pesan kesabaran.
anjuran untuk menyampaikan pesan kesabaran ketika terjadi musibah. Bab 153, diperbolehkannya menangisi orang yang meninggal namun tidak meratapi dan tidak mengeraskan tangis. Niyahah atau meratapi mayit secara berlebihan hukumnya haram dan akan dijelaskan secara khusus pada bab larangan insyaallah. Sedangkan menangisi mayit secara berlebihan dan mengeraskan suara, maka hal itu telah dilarang dalam banyak hadis. Mayit akan mendapat siksa dari ratapan keluarganya yang berlebihan. Dalil-dalil yang bolehkan menangisi mayit jika tanpa ratapan atau suara keras diantaranya adalah sebagai berikut. Hadis pertama, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza aw yarham wa asyara ila lisanihi. Muttafaq alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Beliau bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menangis. Ketika orang-orang mengetahui beliau menangis, mereka pun menangis. Selanjutnya beliau bersabda, "Maukah kalian mendengarkan? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa seorang karena derasnya air mata atau kesedihan di hati yang mendalam. Tetapi Allah menyiksanya karena ini atau Allah menyayanginya," sambil menunjuk ke mulut beliau. Muttafaq alaih. Pelajaran hadis, menangisi dan bersedih ketika ada orang yang meninggal dunia diperbolehkan. Tindakan yang dilarang adalah berlebihan dalam meratap dan berteriak-teriak sambil menangis. Demikian juga dengan keluh kesah yang berlebihan dan berontak terhadap takdir Allah. Hadis kedua, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut. Fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Sa'd, "Ma hadha ya Rasulullah?" Qala, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Muttafaq alaih. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong anak perempuan Zainab cucu beliau saat menjelang meninggal dunia. Ketika melihat kedua mata beliau berlinang air mata, Sa'ad bertanya, "Apa artinya ini ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ini adalah kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di hati hamba-hambanya. Allah mengasihi hamba-hambanya yang saling mengasihi sesama." Hadis muttafaq alaih. Pelajaran hadis, diperbolehkannya menangisi orang yang meninggal bila tidak disertai dengan suara keras, karena tangisan merupakan tanda kelembutan dan kasih sayang. Hadis ketiga, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala binihi Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah?" Faqala, "Ya ibn Auf, innaha rahmatun." Thumma atba'aha bi ukhra faqala, "Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Rawahu Bukhari wa rawa ba'dahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui putranya Ibrahim saat ajalnya tiba.
Lalu kedua mata beliau meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya, "Engkau juga menangis ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hai Ibnu Auf, inilah kasih sayang itu." Kemudian beliau menjelaskan hal lain, di antaranya sesungguhnya mata bisa menangis, hati bisa bersedih, tetapi kita hanya mengucapkan sesuatu yang membuat Rabb kita ridha. Sesungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu, hai Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis seperti pada hadis sebelumnya tentang keharusan menerima dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mengapa kesedihan itu diungkapkan dalam tangis, dan kesedihan selama tidak berlebihan. Bab 154 menutupi aib. An Abi Rafi' Aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Abu Rafi' Aslam berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayit lalu merahasiakan aibnya, maka Allah mengampuni dosanya 40 kali. Hadis riwayat Hakim. Pelajaran hadis: kewajiban menyimpan rahasia mayit bila melihatnya, seperti wajah hitam atau jelek rupanya. Balasan bagi orang yang menyimpan rahasia mayit adalah ampunan sebanyak 40 kali berbuat dosa. Tidak berdosa menyebutkan keadaan mayit yang fasik agar menjadi peringatan atas kefasikan dan bid'ahnya. Diperbolehkan menyebut kebaikan mayit seperti wajahnya yang berseri-seri. Bab 155 mensalati, mengantar dan menghadiri pemakaman. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal mithlul jabalaini al-'azimaini. Muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengantar jenazah sampai mensolatinya, maka ia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa mengantarnya sampai dimakamkan, maka ia mendapat pahala 2 qirat. Ditanya kepada beliau, apa 2 qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran hadis anjuran untuk mengantar jenazah sampai menguburkannya. Hal ini merupakan fardu kifayah dan kewajiban bagi muslim kepada muslim lainnya. Hadis kedua, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala dari Allah sampai mensolati dan selesai menguburkannya, maka ia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Setiap 1 qirat besarnya sama dengan gunung Uhud. Namun barang siapa mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, anjuran untuk mengantarkan jenazah sejak keluar dari rumah sampai dimakamkan, karena yang demikian itu lebih memperbanyak pahala dan menyenangkan hati keluarga yang ditinggalkan. Hadis ketiga, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janais wa lam yu'zam alaina. Muttafaq alaih. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah, tapi larangan itu tidak keras. Muttafaq alaih. Pelajaran hadis, jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh bagi perempuan yang mengantarkan jenazah, karena pada dasarnya perempuan itu diperintahkan untuk menutup aurat dan tidak bercampur dengan laki-laki. Sedangkan mengantar jenazah dapat menyebabkan aurat terlihat dan berbaur dengan laki-laki. Hukumnya perempuan mengantar jenazah makruh jika tidak menimbulkan sesuatu yang diharamkan.
Apabila mengakibatkan hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Mudah-mudahan manfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.